Shalom, bertemu lagi dengan saya Pendeta Elias Siregar. Pada masa PSBB ini ada baiknya kita tetap boleh menerima konsumsi firman Tuhan yang menguatkan kita supaya kita bisa berjalan dalam dunia yang penuh dengan berbagai persoalan-persoalan ini. Pada malam hari ini saya coba menyampaikan firman Tuhan yang dulu pernah saya baca firman Tuhan ini, tapi ada sesuatu hal yang dulu saya anggap sesuatu yang nonsen ya. Kenapa ada bisa seperti ini? Jadi itulah yang akan saya bagi kepada sidang jemaat sekalian. Dan firman Tuhan itu dulu yang pernah saya baca, itu terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-20, ayat 35 sampai dengan 38. 1 Raja-Raja pasal yang ke-20, ayat 35 sampai dengan 38. Begini firman Tuhan. Seorang dari rombongan Nabi berkata kepada temannya, atas perintah Tuhan, pukullah aku. Tetapi orang itu menolak memukulnya. Lalu ia berkata kepadanya, oleh sebab engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, ketahuilah, apabila engkau pergi daripadaku, seekor singa akan menerkam engkau. Dan ketika orang itu pergi daripadanya, maka seekor singa bertemu dengan dia lalu menerkam dia. Kemudian Nabi itu bertemu dengan orang lain, lalu ia berkata, pukullah aku. Orang itu memukul dia dan melukai dia. Sesudah itu Nabi itu pergi dan berdiri menantikan raja di jalan, sambil menyamar dengan membubuh kain pembalut pada matanya. Ini ayat yang betul-betul dulu saya pikir, kenapa ada orang yang tidak mau memukul seorang nabi yang berkata pukullah aku, malah dia diterkam oleh singa. Tetapi ada orang yang waktu nabi itu berkata pukullah aku atas perintah Tuhan, dan dipukul nabi itu, tetapi orang yang memukul nabi itu tidak mengalami celaka apa-apa. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, saya berpikir apakah benar ini firman Tuhan? Ternyata setelah saya baca beberapa literatur, bahwa dulunya itu pada zaman Nabi ini, pada zaman Elia, itu dulu ada sekolah Alkitab lah contohnya. Dan pada waktu itu tidak tersusun lengkap firman Tuhan seperti Alkitab yang kita punya. Belum ada kanonisasi waktu itu. Jadi dulu orang bersandar kepada perkataan Nabi. Kalau Nabi berkata atas perintah Tuhan, maka itu jelas perintah Tuhan. Nah, kalau Nabi berbohong atau Nabi tidak benar-benar karena Tuhan yang perintahkan, maka yang celaka itu adalah Nabi itu sendiri. Oleh sebab itu, waktu firman Tuhan ini datang kepada orang, dan Nabi ini berkata, pukullah aku. Dan orang itu tidak memukul, akhirnya dicelaka. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, inilah makanya saya berpikir, kenapa firman Tuhan sedemikian rupa? Ternyata firman Tuhan itu ada 2 hal, bahkan 3 hal. Pertama sekali, firman Tuhan itu selalu di atas akal pikiran kita. Orang yang pertama mungkin berpikir, tidak mungkin, tidak masuk akal. Masa saya harus memukul seorang nabi? Tetapi karena itulah perintah Tuhan, maka firman Tuhan itu jauh lebih besar dari akal pikiran. Sehingga orang itu yang memakai akalnya, sehingga ia tidak mau memukul, akhirnya ia diterkam singa. Yang kedua, orang itu berpikir sangat tidak berperasaan. Ini firman Tuhan harus di atas perasaan kita. Kita sering sekali memilah-milah firman Tuhan. Kita pikir bahwa firman Tuhan itu harus sejalan dengan perasaan. Belum tentu. Firman Tuhan itu di atas perasaan hati nurani kita. Oleh sebab itulah maka orang yang tadi yang diterkam singa itu, karena dia memakai perasaannya, tidak mau saya memukul hamba Tuhan. Walaupun dia berkata itu firman Tuhan, tapi perasaan saya berpikir itu bukan firman Tuhan. Perasaan saya merasa tidak akan mau memukul hamba Tuhan itu. Ternyata waktu dia memakai perasaan,
maka dia diterkam singa. Artinya mendapatkan hukuman karena ia tidak melakukan firman Tuhan. Berbeda dengan yang seorang lain, waktu dia katakan atas perintah Tuhan, pukul aku, maka orang ini memukul dan dia tidak kena apa-apa. Karena apa? Dia melakukannya karena berdasarkan firman Tuhan. Mungkin akalnya tidak menerima, mungkin perasaannya tidak menerima, tapi karena dia percaya, karena nabi itu berkata atas perintah Tuhan, maka ia pun melakukannya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, kita sering mengalami hal demikian. Kita mulai berpikir secara logika kita, apakah firman Tuhan apa tidak. Kita memikirkan sesuai dengan perasaan kita. Kita merasa enak, merasa home, merasa nyaman. Kita tidak tahu bahwa firman Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih utama daripada akal pikiran, dan bahkan dari perasaan kita sendiri. Saudaraku, ternyata kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, apa yang disampaikan oleh Nabi ini, bahwa dia punya maksud, bahwa waktu dia berkata, pukullah aku atas perintah Tuhan, maksudnya adalah ia ingin melayani seorang raja dengan menyamar sebagai seorang yang baru keluar dari peperangan, supaya raja itu boleh mendengarkan dengan segala visualisasi yang dibuat sedemikian rupa, membuat raja itu menjadi percaya, menjadi bisa menerima pesan itu. Itu maksudnya. Nah, oleh sebab itu saudaraku, walaupun mungkin firman Tuhan tidak begitu masuk akal saudara, firman Tuhan tidak begitu atau belum menyentuh kepada hal yang kau anggap sebagai sesuatu yang masuk akal atau berperasaan, tapi sepanjang itu firman Tuhan, itu punya maksud untuk pribadimu dan untuk orang lain sekitarmu. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita di dalam kita berjalan kemanapun atau menghidupi hidup ini, mengutamakan firman Tuhan di atas segala-galanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya.